statute today in Rome. Text and history. Fakta dan sejarah. Ini gambarnya. Kita lihat geser pelan-pelan. Pelan-pelan, Bung. Oke. Lihat, Nero pegang apa itu, Bung? Siap. Oh. Apa itu? Pegang tumbak apa? Iya, tapi apa itu? Salib. Iya. Nero orang Kristen. Yang bikin Nero Kristen siapa? Paulus. Kita kecil. Nero Kristen. Nero Kristen. Nah. Aduh. Kembali bangkai dan Aristoyan seperti burung beo, mempertontonkan kebotolannya dengan menipu para penggemarnya. Ustadz Kenama mengatakan Kaisar Nero adalah seorang Kristen. Dia menunjukkan gambar patung Kaisar Nero memegang benda bentuknya seperti salib, tetapi itu sebenarnya bukanlah salib. Nah, orang sekelas Bang Kainama memiliki pendidikan tinggi katanya. Nah, bisa tidak mengerti melihat patung dan juga ya mengerti sejarah yang umum seperti ini ya. Nah, bagaimana mungkin dia bisa mengerti isi Alkitab? Nah, kalau semuanya bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting, saya tidak mencampuri agama orang lain, tetapi saya hanya meluruskan ajaran kekristenan yang salah supaya orang Kristen tidak bingung dan tersesat. Nah, mari kita ke topik ya teman-teman. Nah, Kaisar Nero, mungkin kalian pernah mendengar Kaisar Nero. Kalau di tempat saya, Nero itu dibuat jadi nama anjing. Jadi banyak sekali nama-nama anjing, orang pelihara anjingnya itu dinamai dengan Nero ya. Itu di tempat saya di Karo sana ya. Nah, mungkin karena kebengisan dari si kaisar ini sampai dinamai dia Nero seperti itu. Nah, Kaisar Nero memerintah Romawi pada 54 sampai 68 Masehi, dikenal sebagai salah satu penganiaya umat Kristen. Nah, dia tidak pernah menjadi Kristen. Sebaliknya, dia menyalahkan mereka atas kebakaran besar Roma tahun 68 Masehi dan menyebabkan penganiayaan luas. Nah, sejarawan seperti Tacitus mencatat kekejaman Nero terhadap umat Kristen yang mencakup penyiksaan dan eksekusi brutal. Nah, Nero dianggap bertanggung jawab atas kematian para pemimpin Kristen awal seperti Rasul Petrus dan Paulus. Nah, kesimpulannya tidak ada bukti sejarah atau Alkitab yang mendukung klaim bahwa Nero adalah seorang Kristen atau memiliki hubungan positif dengan kekristenan ya teman-teman ya. Nah, pernyataan bahwa Kaisar Nero adalah seorang Kristen yang dibaptis oleh Rasul Paulus adalah salah kaprah yang jauh dari kebenaran sejarah maupun Alkitab. Nah, sebagai titik awal, Nero dikenal dalam sejarah sebagai salah satu penganiaya terbesar umat Kristen awal. Nah, penguasa Romawi ini bertanggung jawab atas eksekusi banyak orang Kristen termasuk Petrus dan Paulus sendiri. Nah, patung Nero yang memegang benda menyerupai salib tidak bisa diartikan sebagai bukti keyakinan terhadap ajaran Kristus. Di zaman Romawi, simbol-simbol semacam itu sering digunakan dalam konteks berbeda dan tanpa bukti konklusif. Penafsiran tersebut hanyalah mengada-ngada. Nah, ketika ada nanti tiang listrik di dekat rumah orang misalnya, nah apakah yang punya rumah itu ataupun yang memajang tiang listrik itu adalah seorang Kristen? Kan enggak ya. Nah, ini ya marilah kita berpikiran dengan baik ya. Nah, lebih jauh lagi Alkitab menjelaskan, mengatakan bahwa pertobatan dan pengikut Kristus menghasilkan buah-buah roh yang seperti kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, itu ada dalam Galatia 5 ayat 22 ya. Nah, Nero sebaliknya menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai ini melalui kekejaman dan kebengisannya. Nah, dari sudut pandang sejarah, catatan-catatan kuno seperti dari Tacitus dan Suetonius ya, ini tidak pernah menyebutkan bahwa Nero memiliki hubungan apapun dengan kekristenan selain sebagai penganiaya. Nah, maka hubungan Nero dengan kekristenan adalah menghubungkan ya Nero dengan kekristenan adalah kekeliruan yang serius. Nah, Alkitab dan sejarah jelas menyatakan bahwa dia tidak mencerminkan seorang pengikut Kristus sejati. Mengambil kesimpulan dari interpretasi yang salah hanya mencerminkan ketidaktahuan akan fakta yang sesungguhnya.